go. Yes, 11,3. Nah teman-teman, untuk saatnya kita pada kesempatan malam hari ini cuacanya cukup cerah. Kita akan coba tes akselerasi dari 0 sampai 100 km ini mampu ditempuh dengan berapa detik. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan melakukan beberapa kali percobaan, ya kita lakukan 3 kali percobaan lah sampai dengan nanti hasil maksimalnya kita tempuh dengan berapa detik. Kalau saat yang lalu kita sudah pernah melakukan uji coba sendiri dan tidak ada penumpang, itu tercepatnya di waktu 11,2 detik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk spek kendaraan ini atau Toyota Agya TRD Sportivo tahun 2018 transmisinya manual, ini masih standar teman-teman. Untuk mesin benar-benar masih standar, cuman kita melakukan modifikasi itu ya sedikit-sedikit itu di luar mesin. Kita tanpa dashtek, kita tanpa apalagi remap ECU, itu kita jauh dari kotak, tidak ada di sini. Untuk apa-apa saja yang sudah diganti nanti akan kita informasikan ke teman-teman semua, termasuk kita juga masih menggunakan ban standar. Itu bannya memakai Dunlop dengan 185/65 ringnya 14. Bisa teman-teman lihat untuk velgnya juga masih velg standar. Itu teman-teman, ayo kita tes akselerasi dengan 3 kali percobaan. Tetap ikuti terus. Ya? Iya. Hah? Iya. Mau kan 11,7? Iya. Nggak usah. Wih, kejut ya? Demikian teman-teman, 3 kali percobaan di 0 sampai dengan 100 km ini. Untuk percobaan yang pertama mendapatkan 11,7 detik, dan kemudian di percobaan yang kedua mendapatkan 11,5 detik. Nah kemudian di percobaan yang ketiga hanya mendapatkan 11,3 detik. Maklum teman-teman, satu ban masih standar, sulit untuk menghindari spin di
start pertama, dan maklum juga saya bukan seorang pembalap yang profesional atau bahkan pembalap kampungan juga bukan teman-teman, hanya kepingin ngecek saja dan belajar start pun dari YouTube ini teman-teman. Baik, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan apa-apa saja yang sudah dimodifikasi di bagian mesin ataupun kelistrikan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti disampaikan di awal, ini adalah Toyota Agya dengan transmisi manual tahun 2018. Yang pertama saya lakukan adalah merubah filter udara dari Agya 1,2 ini dengan open filter teman-teman. Dan mungkin terlihat sedikit aneh karena open filter di sini saya masih menggunakan pipa aslinya teman-teman. Jadi pipa aslinya saya potong-potong sedemikian rupa dan agar bisa si open filter ini bisa terpasang teman-teman, jadi tidak merubah dudukan sensor IAT-nya, intake air temperatur saya tidak merubah, karena betul murni ini adalah hasil modifikasi sendiri tanpa bantuan bengkel teman-teman. Selanjutnya saya juga sudah memasang volt stabilizer teman-teman. Untuk volt stabilizer ini saya buat sendiri dengan menggunakan kapasitor atau elko dengan kapasitas 15.000 mikro 50 volt sebanyak 4 biji teman-teman. Jadi kita beli kapasitornya, kemudian kita rangkai secara paralel. Kemudian saya juga sudah memasang coil booster teman-teman. Ini untuk meningkatkan atau menstabilkan arus yang masuk ke dalam coil. Dan untuk coil booster ini saya menggunakan rangkaian step up DC ya teman-teman, yang cukup murah harganya. Saya rangkai kemudian saya setel atau saya setting di 14 volt. Jadi ketika arus dari kendaraan ini naik turun, tetapi arus yang masuk ke dalam coil ini akan stabil di angka 14 volt dengan harapan hasil yang maksimal terhadap kinerja coil dari mobil kita teman-teman. Nah, ini adalah tabung berisi Pertamax turbo ya teman-teman. Kemudian untuk uap dari Pertamax turbo ini diolah oleh reaktor, kemudian dari reaktor nanti masuk ke kanister dan ruang pembakaran. Harapannya akan menjadi suplemen bahan bakar teman-teman. Harapannya tenaga akan lebih naik. Ini namanya, alat ini dinamakan HCS XXX teman-teman. Nah, ini dia teman-teman perubahan yang efeknya sangat signifikan terhadap tenaga ya teman-teman, yaitu kita merubah sistem knalpot dari standar menjadi full system racing teman-teman. Untuk header saya menggunakan tipe 421 produk dari ORD, kemudian resonantornya juga kita menggunakan produk ORD. Dan untuk piping atau pemipaan saya percayakan kepada bengkel lokal di tempat saya dengan muffler yang saya kehendaki yang bisa menghasilkan suara bass adem teman-teman. Nah, kita juga sudah mengganti busi standar dari Agya 1,2 ini dengan produk atau dengan busi punyanya Chris teman-teman, dengan tipe P32. Untuk berikutnya teman-teman, saya sudah mengganti throttle body Agya 1,2 ini menggunakan throttle body miliknya Avanza 1,3, karena kedua mesin antara Agya 1,2 dan Avanza 1,3 ini masih menggunakan mesin berkode NR, sehingga untuk throttle bodinya plug and play teman-teman. Bahkan untuk soket atau cek sensornya itu sama persis ya,
kita tinggal melakukan penyesuaian sedikit agar pemasangannya itu pas. Untuk lebih detailnya silahkan cek video saya teman-teman ketika saya mengganti throttle body ini. Untuk mengurangi kebisingan kita juga sudah pasang peredam mobil di lantai mobil, seluruhnya kita pasang peredam dari steel ya teman-teman. Juga keempat pintu tambah satu pintu belakang bagasi ini juga kita pasang semua. Kemudian di bagian plafon juga kita pasang peredam semua. Tentunya kebisingan akan sangat-sangat berkurang teman-teman, namun yaitu berat atau bobot kendaraan menjadi bertambah sehingga akan mengurangi pencapaian waktu di tes akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Untuk sementara yang belum kesampaian itu kita kepengen menggunakan ban semi slick teman-teman ya, agar untuk posisi setar itu kita tidak terlalu banyak spinnya, sehingga ini nanti akan meningkatkan pencapaian waktu dalam menempuh 0 sampai 100 km. Ini kita masih menggunakan ban Dunlop SP Touring dengan ukuran 165/85, masih ring 14 dengan velg standar. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin untuk balap-balapan teman-teman, hanya ingin sekedar meningkatkan tenaga untuk mobil LCGC ini sehingga lebih responsif, dan ketika kita nyalip-nyalip itu tidak akan takut ketinggalan teman-teman ya. Itu saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua agar mobilnya bisa sedikit lebih kencang tanpa pasang dashtek, tanpa remap ecu dan sebagainya. Itu saja. Mohon maaf banyak kesalahan di sana sini, kekurangan di sana sini, maklum hanya sekedar penghobi dan gurunya saja hanya dari modal searching di internet, di YouTube dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga sehat selalu.